Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Jumna Zakia dengan NIM G0025231 dari kelompok A7. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang situs spasialis. Oke, next. Jadi situs spasialis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orbitalis, lalu ada nasalis, ada oralis, sama ada kelompok muskuli lain. Pertama kita akan membahas di orbitalis. Nah, di orbitalis ini terdapat korugator supercili terletak di sini, fungsinya untuk membantu gerakan seperti ini. Lalu di bagian mata terdapat orbicularis oculi. Orbicularis oculi karena orbicularis itu mengorbit gitu. Nah, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada palpebral di sini untuk gerakan berkedip. Lalu juga ada orbital di bagian lebih luarnya gitu. Next, kita ke bagian nasalis. Nah, nasalis ini ada procerus di sini. Terus ada transfer part sama ada alar part. Nah, transfer part sama alar part tadi termasuk dari nasalis. Juga terdapat depresor septinasi yang berfungsi untuk menutup septum nasi. Ini kenapa depresor septinasi? Karena depresor itu di bawahnya septum nasi. Septum itu ini bolongan hidung. Next kita ke oralis. Nah, oralis ini di bagian nih sekitar bibir atau mulut ini ya. Yang pertama ada orbicularis oris. Orbicularis oris di sini yang mengitar di sekitar oris atau mulut kita. Lalu di bawahnya terdapat depresor labii inferioris. Depresor labii itu bibir, terus dia terletak di inferior. Jadi depresor labii inferioris. Lalu terdapat di dagu sini mentalis. Oke. Next kita ke ini. Tadi kan ada depresor labii inferioris. Nah, dia itu ada lawannya di sini levator labii superioris. Karena dia ada di atasnya. Levator labii superioris. Nah, terus di dekatnya nasal sini juga terdapat levator labii superioris alaquenasi. Ini bagian sini. Jadi dia agak mepet ke hidung gitu. Lanjut. Di zygomatikus terdapat mayor dan minor. Zygomatikus mayor dan minor. Kalau zygomatikus mayor tuh untuk gerakan, jadi agak ke datar gitu, untuk gerakan kolateralnya. Kalau zygomatikus minor itu untuk gerakan tersenyum, seperti itu. Lalu terdapat kan di sini ada percabangan antara depresor anguli oris sama risorius. Nah, itu terdapat ini modiolus. Tempat bertemunya itu ya, risorius sama depresor anguli oris tadi. Terus juga terdapat risorius dan platisma di daerah sini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada buccinator. Buccinator di sini itu untuk gerakan seperti meniup. Lalu terdapat depresor anguli oris dan ini sini levator anguli oris. Oke, next kita masuk ke kelompok muskuli lain. Nah, kelompok muskuli lain yang tidak berada dalam regio facialis. Pertama kita di sininya itu adalah venter occipitofrontalis. Nah, ada dibagi 2, di bagian depan sama di bagian belakang. Kalau di bagian depan namanya venter frontalis occipitofrontalis. Kalau di bagian belakang, di bagian sini itu venter occipitalis occipitofrontalis. Oke. Terus lanjut di bagian auricula. Auricula telinga itu ada 3. Yang pertama auricula superior karena letaknya di atas. Lalu di bagian belakang auricula posterior, di bagian depan auricula anterior.
gerakannya ya sama. Kalau di atas berarti dia mengangkat ke atas, ke belakang, terus kalau anterior berarti ke depan. Lanjut, kita masuk ke muskuli masticatores. Nah, ini terdapat musculus temporalis di sini, lalu musculus masseter, pars profunda dan pars superficialis. Lalu ada juga musculus pterygoideus lateralis yang caput superior sama inferius, terus musculus pterygoideus medialis sama musculus masseter. Next, kita masuk ke vaskularisasi arteri. Vaskularisasi arterinya ini dimulai dari arteri karotis eksternal. Dia akan komunis ke beberapa. Yang pertama ada ke tiroidea superior, lalu ke lingualis atau lidah, lalu ke pharynx ascendens, lalu ke sini ke depan facialis, lalu ke atas lagi ke occipitalis, lalu ke maxillaris daerah sini, lalu ke auricularis posterior dan occipitalis. Jadi auricularis kan telinga. Terus naik lagi ke temporalis superficial dan dia juga ke angularis di daerah sini. Juga ada di infraorbital. Next, kita masuk ke vena. Vaskularisasi dari vena. Vaskularisasi dari vena ini dimulai dari vena jugularis interna. Vena jugularis interna ini akan melakukan percabangan dari awal. Ini ada vena tiroid superior, terus ke facialis, lalu ke pharynx, maxillaris, ke occipital, plexus pterygoideus, sama ke temporalis. Ini juga ada ke vena angularis. Next, nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini membagi 3 di wajah kita, yaitu pertama di sini mata, berarti ophthalmicus ya, nervus ophthalmicus. Lalu kan di sini nervus ophthalmicus, lalu di sini nervus maxillaris, lalu di sini nervus mandibularis. Jadi dibagi menjadi 3. Lalu ada juga di daerah sini rami dorsal nervus cervical. Jadi dorsal itu di bagian belakang. Terus juga ada di bagian sini itu nervus vagus, itu adanya di ramus auricularis ke meatus acousticus externus dan ke posteromedical auricula daerah sini. Terus ini juga ada cabang dari plexus cervicalis. Next, kita masuk ke nervus facialisnya. Nervus facialis itu di sini dia akan bercabang ke temporal branch. Branch itu artinya percabangan. Lalu ke zygomatic branch, buccal branch. Buccal branch itu yang tadi musculus buccinator. Lalu ada marginal mandibular branch di tepinya. Jadi marginal mandibular branch. Lalu ada cervical branch. Di sini juga ada posterior auricular branch di daerah telinga sini. Sama ada stylomastoid foramen. Next, ada drainase dari limfatik. Nah, drainase limfatik ini ada auricularis posterior, terus ke occipital, cervical ke bawah, cervicalis superficial, ke bawahnya lagi deep cervical di leher, lalu cervicalis posterior dan supraclavicular. Lalu di sini submandibular, submental di daerah sini, terus paratiroid, preauricular di sini. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari situs facialis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.